Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu semuanya ataupun juga ibu bapak semuanya, kader PPKPD, kader sub PPKPD dan juga kader pendata untuk kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dan lebih khusus lagi di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Bagaimana kabarnya hari ini? Di video sebelumnya kami sudah menyampaikan materi tentang bagaimana petunjuk untuk pengisian formulir pendataan, ya, terus juga petunjuk bagaimana mengisi kolom-kolom identitas wilayah, terus juga video tentang bagaimana cara mengisi kolom-kolom di blok kependudukan. Ada 3 blok ya. Di halaman pertama itu, lembar pertama itu blok kependudukan yang terkait dengan demografi, sudah kami sampaikan materinya kemarin. Di lembar kedua itu ada 2 blok, blok KB dan blok pembangunan keluarga, ya. Nah, untuk hari ini saya khusus akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengisi kolom-kolom di blok KB, ya, blok keluarga berencana. Nanti kita mengisinya hanya dengan angka, juga dengan ping, ya, dengan tanda ping, ya, untuk mengisi kolomnya begitu. Nah, yang perlu saya tekankan yang pertama, ibu semuanya, kata-kata yang saya tekankan bahwa untuk blok KB ini hanya ditanyakan kepada keluarga yang di dalamnya ada wanita pus, ya, perempuan pus, berarti pasangan suami istri, tapi wanita pusnya umur 10 sampai 49 tahun. Berarti kalau kurang dari 10 atau lebih dari 49, ya berarti tidak usah ditanyakan, berarti abaikan, berarti ini blok ini tidak usah diisi begitu. Terus kalau misalnya janda, ya berarti tidak usah diisi karena tidak terkait dengan pertanyaan, langsung ke blok pembangunan keluarga saja, ya. Berikutnya yang perlu ditekankan juga yang kedua ibu, bahwa wanita pus usia 10 sampai 49 tahun ini dibagi menjadi 2, ada yang hamil dan ada yang tidak hamil. Ada 9 pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang kedua-duanya baik yang hamil ataupun tidak hamil menjawab, ya. Ada juga yang antara yang hamil dan yang tidak hamil itu ada yang menjawab, ada yang tidak. Itu ada yang hanya dijawab oleh yang hamil, ada juga yang hanya dijawab oleh yang tidak hamil. Sekarang sebagai simulasi ini ditanyakan, sudah berapa kali ibu melahirkan? Nah, ditanyakan begitu, ya. Misalnya sudah pernah melahirkan. Kalau mungkin pengantin baru, ya berarti berapa kalinya 00 begitu. Kalau berapa kali 00 berarti itu jumlah berapa anak yang hidup, ya, masih itu, ya, jawabannya 00, laki-laki perempuan 00 semua. Berapa jumlah anak yang masih hidup, itu juga jawabannya 00 semua, laki-laki atau perempuan jawabannya 00 semua. Tapi kalau dia sudah lama menikah begitu, ya, ini tanya, sudah berapa kali ibu melahirkan? Nah, ini jumlahnya juga diisi 2 digit, ya, bisa 01 sampai berapa terserah. Yang jelas kalau di bahasa 10 berarti 0 berapa begitu. Nah, berapa kali ini termasuk adalah baik yang lahir hidup ataupun lahir sudah dalam keadaan meninggal, ya. Jadi dalam kandungan sudah meninggal, lahir itu juga dihitung, ya, karena berapa kali melahirkan, ya, toh, tanpa membedakan baik yang lahir hidup ataupun yang lahir dalam keadaan sudah meninggal. Terus untuk kelahiran kembar, berapapun kembarnya, kembar 1, kembar 2, kembar 3 dan seterusnya, itu dihitung 1 kali kelahiran begitu, ya. Katakanlah sekarang anggap saja misalnya 5, ya, 5 kali melahirkan, ya, berarti 05. Terus dari 5 tadi berapa jumlah anak yang lahir hidup? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Oh, katakanlah yang lahir hidup itu ada 4. 4, laki-laki 02, perempuan 02. Terus dari 4 tadi, ya,
laki-laki 2, perempuan 2, itu berapa jumlah anak yang sampai sekarang masih hidup, begitu ya. Oh, ternyata dari 4 tadi sampai sekarang yang hidup tinggal 2, laki-lakinya 01, perempuannya 01 ya. Yang 2 itu meninggal, ada yang meninggal ketika umur sekian, ada yang meninggal umur sekian gitu. Hitungannya ibu, walaupun hanya sekian detik, sekian menit setelah itu meninggal, tapi itu dianggap sebagai lahir hidup begitu. Kalau ketika lahir sudah meninggal atau meninggal dalam kandungan, ya berarti itu tidak dihitung sebagai lahir hidup. Itu maksudnya begini, jumlah anak yang masih hidup ya itu maksimal sama dengan jumlah anak yang lahir hidup, maksimalnya sama. Jadi ketika lahir hidup itu 4, sampai sekarang juga masih 4 ya, hidup semua ya, berarti ya sama. Laki-lakinya 02, perempuan 02 ya, itu yang lahir hidup, yang masih hidup ya laki-lakinya 02, perempuannya 02, maksimal sama ya, tidak mungkin lebih. Untuk kurang mungkin tadi, kalau misalnya kurang ya sangat mungkin, karena apa, mungkin ada yang ketika umur sekian meninggal ya, sekarang tinggal berapa begitu. Nah, terus ibu kita berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut ibu, ketika pertama kali menikah, ini ada tambahnya, ketika pertama kali menikah, menurut ibu berapa jumlah anak ideal yang ibu inginkan? Ya, ketika pertama kali menikah ya, bukan ketika nikah ke sekian begitu, atau bukan juga ketika anak pertama lahir, bukan, tapi ketika pertama kali menikah ya. Kalau misalnya sekarang udah menikah kesekian kali, tapi ketika pertama kali menikah dulu, bayangan ibu pengen punya anak berapa idealnya begitu. Nah, itu dijawab apa, 2 digit juga ya. Misalnya saya ikut program pemerintah, idealnya 2 ya, berarti 02 begitu ya, atau berapa sesuai dengan jawaban dari yang bersangkutan. Nah, kemudian ditanya, apakah ibu saat ini sedang hamil? Oh, jika jawabannya ya sedang hamil, ditanya juga usia kehamilannya berapa minggu. 2 bulan ya, berarti 8 minggu 08. 1 bulan berarti 4 minggu 04 minggu ya. 1,5 bulan berarti 06 minggu. Nah, terus berlanjut ya, di bawahnya, jika sekarang sedang hamil, apakah ketika pertama kali tahu itu hamil ya, itu dalam apa, dalam pikiran ibu ya, dan juga pasangannya, apakah memang ingin hamil saat itu, ataukah ingin hamil nanti, ataukah sebenarnya tidak ingin hamil lagi gitu. Kalau memang ingin hamil saat itu, berarti kan apakah hamilannya memang direncanakan begitu. Tapi kalau sebenarnya tidak ingin hamil lagi atau sebenarnya ingin hamil nanti, berarti kan itu tidak direncanakan. Ini pilih salah satu, bisa ya ingin hamil saat itu, ingin hamil nanti, kemudian tidak ingin anak lagi begitu kan. Dan jika ini sudah dijawab, itu langsung ke pertanyaan nomor 5 ya. Nomor 5, apakah dalam 12 bulan terakhir ibu atau suami pernah menggunakan alat ataupun obat KB begitu kan. Sekarang posisinya hamil ya. Nah, sebelum hamil itu, dalam 12 bulan terakhir sampai sekarang ya, apakah ibu atau bapak ya, pasangannya pernah menggunakan alat kontrasepsi ya. Ini penekanannya pada pernah gitu ya. Kalau jawabannya iya pernah, maka ditanyakan mulai menggunakan alat ataupun obat kontrasepsi tersebut ya, sebelum akhirnya hamil itu bulan berapa, tahun berapa. Terus ditanyakan kapan berhenti menggunakan alat ataupun obat kontrasepsi yang terakhir itu, sebelum akhirnya hamil begitu ya. Jika ini sudah dijawab, maka langsung ke pertanyaan nomor 6 ya. Tadi kan hamil ya toh. Terus juga pernah KB sebelum akhirnya hamil. Ketika hamil berarti kan dia itu berhenti KB atau mungkin drop out begitu. Nah, ditanyakan alasannya apa, drop out, alasannya berhenti apa, pakai alat kontrasepsi itu kenapa? Oh, ingin anak lagi ya, berarti di ping yang satu itu. Oh, tidak tahu tentang KB, di ping yang 2. Oh, alasan agama, berarti di ping yang angka 10 dan seterusnya. Jawabannya hanya satu saja begitu ya. Nah, kalau sudah 6
ditanyakan sekarang ke pertanyaan nomor 7. KB-nya apa ya? KB terakhir yang digunakan itu apa sebelum akhirnya hamil itu ya? Bisa MOW, MOP, IUD, atau implan, suntik, pil, dan seterusnya. Nah, jika jawabannya adalah KB tradisional, ya, berarti sudah sampai situ tidak usah berlanjut ke pertanyaan nomor 8 ataupun nomor 9, tapi langsung ke blok pembangunan keluarga. Tapi kalau jawabannya adalah antara nomor 1 sampai nomor 8 ya, bisa MOW, MOP, IUD, implan, dan seterusnya, maka kemudian bisa lanjut ke pertanyaan nomor 8 ya. Yaitu pelayanannya di mana begitu kan? Pelayanan KB terakhir ya, sebelum akhirnya berhenti, drop out, dan akhirnya hamil, itu pelayanannya di mana? Di rumah sakit pemerintah ya, atau rumah sakit TNI Polri, rumah sakit swasta, dokter praktek ya, pustu, mobil pelayanan KB, ataupun yang lainnya. Terus setelah itu berlanjut ke pertanyaan terakhir. Pada saat pertama kali mendapatkan pelayanan ya KB sebelum akhirnya berhenti dan hamil begitu kan, apakah ibu atau suami mendapatkan informasi tentang satu jenis-jenis KB apa saja? Dapat informasi enggak dari petugasnya? Ya, berarti di ping yang 1. Oh tidak, berarti pingnya ditaruh di nomor 2. Tentang efek samping KB-nya ya, disampaikan oleh petugasnya enggak, oleh bidan ataupun dokter yang bersangkutan? Oh iya, disampaikan, berarti di ping yang angka 1. Jika tidak, di ping yang angka 2. Terus juga disampaikan enggak apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping dari pemakaian KB tersebut? Oh disampaikan, berarti di ping yang ya. Jika tidak disampaikan oleh petugasnya, berarti di ping yang tidak begitu. Nah, kalau sudah rampung semua, berarti langsung pindah ke blok pembangunan keluarga. Ini tadi untuk yang kasus ibu hamil.